Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga dalam kondisi yang bahagia, selalu diberi kesehatan, dan selalu diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Alkisah, pada siang hari yang terik, Abu Nawas sedang duduk-duduk di beranda depan rumahnya. Abu Nawas tidak bekerja hari itu karena maklumlah, karena cuaca sangat terik sekali. Sambil ditemani istrinya, tiba-tiba saja dari kejauhan ada beberapa prajurit kerajaan yang mendatangi rumahnya. Dan ternyata para prajurit tersebut diperintahkan oleh raja agar menjemput Abu Nawas. Setelah sampai di istana kerajaan, di situ terlihat Baginda Raja sudah menunggu agak lama juga. "Wahai Abu Nawas, aku saat ini benar-benar butuh bantuanmu," kata raja. Sesaat kemudian, raja mulai bercerita. Raja telah mendapat laporan bahwa di wilayahnya ada seorang saudagar kaya raya yang menolak membayar zakat. Saudagar tersebut bernama Tuan Kabul. Mendengar penuturan raja, sejenak Abu Nawas berpikir dan kemudian menjawab, "Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan saja ke penjara?" "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, namun apa tidak ada cara lain yang lebih baik dan halus? Soalnya sangat disayangkan kalau aku menghukum," kata raja lagi. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entahlah, kenapa semakin dia kaya raya, malah makin malas membayar zakatnya, kata raja lagi. Memang secara pribadi, Abu Nawas lebih senang kalau Tuan Kabul tersebut dihukum penjara dan semua permasalahan menjadi beres karena semua orang sudah tahu bahwa Tuan Kabul tersebut sangatlah pelit. Bayangkan saja, hampir tak ada orang yang menyukai Tuan Kabul ini kecuali hanya para abdinya. Namun, karena ini adalah perintah raja, maka mau tak mau Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Pada akhirnya, Abu Nawas meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan jalan keluarnya. Meskipun tak bekerja menggunakan otot, Abu Nawas diberi sekantong emas oleh raja untuk menghidupi keluarganya dengan syarat harus bisa menyadarkan Tuan Kabul. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana. "Hai Abu Nawas, bagaimana? Apa taktikmu sekarang?" tanya raja. "Beres Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma saya dan Baginda harus jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Pada mulanya, Baginda Raja agak kaget dengan taktik Abu Nawas. Karena ada rasa keinginan kuat untuk menyadarkan Tuan Kabul, akhirnya Raja pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumahnya Tuan Kabul. Pada saat itu, Tuan Kabul sedang berada di rumahnya. Abu Nawas segera saja mengucapkan salam dan menyapa Tuan Kabul. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" kata Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering? Sekedar untuk mengganjal perut kami," tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata Tuan Kabul. "Kalau begitu, kami minta segelas air saja. Adakah Tuan?" tanya Abu Nawas. "Sudah kubilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa," kata Tuan Kabul yang mulai emosi. Justru inilah yang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas.
sifat emosi yang dimunculkan Tuan Kabul. Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak menjadi pengemis seperti kami saja? Kata Abu Nawas. Wajah Tuan Kabul terlihat sedih, teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung, dan terhina bercampur aduk dirasakan oleh Tuan Kabul. Namun, belum sempat Tuan Kabul sadar siapa yang berdiri di depannya, Raja mulai angkat bicara. Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tak punya saja? Kata Raja. Kalau mau kaya, bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini, kata Raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Tuan Kabul akhirnya sadar bahwa kalau mau kaya, seharusnya orang rajin membayar zakat. Karena dengan membayar zakat, maka hadiahnya berlipat ganda. Pada akhirnya, Tuan Kabul mau membayar zakat setelah Abu Nawas membacakan Al-Quran dan ancaman-ancaman yang didapat kalau seseorang tidak mau membayar zakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.